Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester 5 mata kuliah pengembangan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hairudin Sidik Patoni, SEMM. Sebelum ke inti presentasi, saya akan melampirkan terlebih dahulu laporan proposal pada saat semester 4 kemarin dengan mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu Ibu Laras Latu Khalida, SST/MM sebagai bahan materi dari presentasi pengembangan bisnis kali ini. Laporan proposalnya terdiri dari data usaha, latar belakang, tujuan usaha, pemasaran, detail produk, biaya produksi, kebutuhan modal, dan penutupan yang disertakan juga dengan lampiran keuangan mulai dari penjualan pertama sampai dengan penjualan kelima. Dan di sini saya akan berfokus kepada laporan analisis keuangan usahanya dan juga laporan-laporan keuangan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah profil usaha. Planet Dessert didirikan sebagai respon terhadap mata kuliah kewirausahaan pada semester keempat dan didukung oleh tren makanan manis yang sedang berkembang di Indonesia, khususnya dalam kategori makanan penutup. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap makanan manis yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai estetika dan inovasi semakin meningkat. Industri makanan selalu menjadi bagian menarik dari kehidupan sehari-hari dan salah satu produk yang terus diminati adalah puding. Puding adalah makanan penutup populer karena teksturnya yang lembut dan variasi rasa yang beragam. Dengan memahami potensi pasar dan tren konsumen, kami mengajukan proposal usaha puding dengan nama Pudingo by Planet Dessert dan juga Stup Roti by Planet Dessert sebagai produk tambahannya. Dan untuk nama perusahaannya sendiri yaitu Planet Dessert, bidang usahanya di bidang kuliner, jenis produknya itu ada Pudingo yang dasarnya itu puding dan juga Stup Roti yaitu stup dicampur dengan fla. Untuk lokasinya sendiri kami tidak menentu, tetapi kami ada di Jalan HS Longgowaluyot, Lok Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Dengan slogan usaha semanis kenangan yang tak terlupakan. Selanjutnya adalah kemajuan pendapatan. Berdasarkan data yang saya lampirkan sebelumnya, kemajuan pendapatan Planet Dessert cukup besar, mulai dari 0% di awal periode dan 41% di akhir periode. Untuk penjelasan lebih detailnya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah grafik penjualan. Berikut adalah grafik penjualan kemajuan dari pendapatan karena adanya tambahan Stup Roti sebagai produk tambahan Berdasarkan grafik kita melalui pasang surut dari penjualan 1 sampai dengan penjualan 5 bisa dilihat berdasarkan data berikut. Dan dari data pasang surut penjualan dapat dihasilkan 371.000 dan dengan keuntungan akhir 41,4 dari profit atau keuntungan margin laba kotor dan juga margin laba bersihnya. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di slide selanjutnya bagaimana cara perhitungan dari margin laba kotor dan juga laba bersihnya. Selanjutnya adalah penjelasan terkait margin 41,4% yang tadi. Yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Tujuannya itu untuk mengukur efisiensi bisnis dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan penjualan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Gross profit margin ini perbandingan antara laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%, yang dimana laba kotornya adalah 371.000 dan pendapatannya adalah 896.000 kali 100% dengan hasil 41,4%. Terus untuk margin laba bersihnya juga sama perhitungannya dengan margin laba kotor dengan hasil 41,4%.
Nah, tetapi margin laba bersih ini untuk menunjukkan presentase laba bersih dari total pendapatan. Jadi presentasi pendapatannya itu jelas gitu loh. Nah, untuk selanjutnya adalah laporan pendukung. Selain dari margin laba kotor dan juga margin laba bersih tadi, ada juga perhitungan rasio beban operasional terhadap penjualan. Tujuannya itu untuk mengukur efisiensi dalam mengelola beban operasional, di mana rasio beban operasional ini dihitung dari beban operasional 32.000 dibagi dengan pendapatan 432.000 kali dengan 100% sama dengan 7,4% untuk hasilnya. Dan untuk contohnya ini dari rasio beban ini saya mengambil dari penjualan keempat, dan ada juga return on investment atau ROI. Tujuannya untuk mengukur keuntungan relatif terhadap modal awal yang diinvestasikan, di mana modal awalnya tadi kan sudah ada di lampiran tadi dengan yang pertama adalah modal awalnya 599 dibagi dengan laba bersih laba bersih dibagi modal awal, laba bersihnya 371.000, modal awalnya 599.000 dikali dengan 100% sama dengan 61,9% untuk ROI-nya. Nah, selanjutnya ada biaya bahan baku. Mulai dari haan puding, biskuit regal, margarin, cup, stiker, kantong plastik, sendok plastik. Untuk harganya seperti pada digambar ya. Untuk biayanya seperti pada digambar dan volumenya juga ada seperti pada digambar dengan cup total 282. Nah, dan selanjutnya adalah biaya investasi. Biaya investasi itu mulai dari kompor gas, gas LPG 3 kilo, wadah, wajan, spatula, dan juga sendok dengan subtotal 599.000. Nah, untuk 599.000 ini sebagian dari total modal awal yang dihitung di perhitungan return on investment atau di perhitungan ROI sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait BEP unit dan juga BEP rupiah dari usaha Planet Dessert ini. Pertama yaitu break even point dari BEP unit. Sebelumnya saya jelaskan dulu. BEP itu untuk mengukur titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, untuk rumusnya BEP unit itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk biaya tetap sama dengan itu biaya awal investasi atau yang sebelumnya saya lampirkan yaitu 599.000. Terus harga jual per unitnya 5.000, biaya variabel per unitnya 2.820 dari total biaya bahan baku 282.000 untuk 100 unit. Nah, BEP unit ini sama dengan 599.000 dibagi 5.000 kurangi 2.820 sama dengan hasil sama dengan 213 unit. Artinya ketika Planet Dessert menjual 213 unit puding untuk puding, berarti itu sudah mencapai titik impas. Dan dari hasil penjualan ini bisa dilihat nanti di BEP rupiah, karena untuk unit sendiri tidak terlihat dari unitnya itu tidak dihitung berapa unit yang terjual untuk puding ataupun stup rotinya. Dan untuk langkah perhitungan BEP rupiahnya seperti BEP unit sama dengan 213 unit, harga jual per unitnya 5 juta. BEP rupiahnya 213 dikali 5 juta sama dengan 1.065.000. Nah, dari sejuta ini Planet Dessert ini sudah memenuhi dengan titik impas dari 1 juta. Jadi titik impasnya itu udah pas gitulah. Kenapa saya bilang pas? Karena dari laporan bisa dilihat untuk penjualan 1 sampai dengan penjualan 5 itu bisa dikatakan impas karena apa? Karena ada perputaran modal yang terus menerus dari penjualan 1 sampai dengan penjualan 5, sehingga meskipun pendapatannya tidak pas 1 juta, tetapi ada laba yang lebih gitu yang dikembalikan. Otomatis tidak adanya rugi dari
Planet Desert ini sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah financial target. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Seperti keuntungan dari penjualannya itu terakhir 371.000, presentasi keuntungannya 41,4%, rasio beban pendapatannya sebesar 7,4%, return on investmentnya 61,9%, BEP unitnya 213%, dan juga BEP rupiahnya 1.065.000. Jadi berdasarkan pemaparan sebelumnya, Planet Desert ini cukup berkembang, meskipun untuk penjualannya hanya sampai dengan penjualan 5 sampai kepada acara kewirausahaan kemarin, yaitu Market Day yang dilaksanakan di kampus di depan gedung D. Sampailah kita di penghujung presentasi kali ini. Terima kasih untuk seluruh individu yang berkontribusi dalam pembuatan laporan, khususnya anggota Planet Desert dan juga dosen pengampu yang senantiasa mengarahkan tugas ulangan akhir semester ini, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu sebelumnya, yaitu dosen pengampu kewirausahaan, dengan memberikan wawasan kewirausahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.